Nah sekarang cara memulainya buat teman-teman yang pengen bisnis atau buka bisnis mini soccer apa segala macam, apa sih kaidah-kaidah yang perlu difahamin? Kita kasih solusi. No, by the way, berapa sih gaji pemain bola Di mana nih? Indonesia? Di Indonesia variatif ya. Ada yang 20 juta sebulan ada. Oke. Yang 50 juta sebulan ada. Ada ya? Ada. Dan menjanjikan lah. Tapi lagi-lagi untuk nyampe di situ sekarang patternnya itu belum jelas. Dan lo bisa win big, bisa juga lo lose big gitu. Oke, kalau ngegolin dapat lagi bonus kan? Biasanya ada bonus ngegolin tapi buat dibagi buat tim. Karena kan kalau lo yang golin, apa lo bisa bawa dari gawang ke gawang kan enggak, kan ada yang ngumpan, ada kerja sama tim dan lain sebagainya. Berapa bonusnya kira-kira? Macam-macam, ada yang kayak misalnya kita main di satu tim, ada pejabat gitu. Ya dia nyeplos aja lagi briefing, 1 gol 10 juta dari gue gitu. Lagi nyeplos 1 gol 5 juta dari gue. Gabung-gabungin misalnya kita golin 5, ya kali aja dapat 400 juta misalnya, bagi-bagi seluruh tim. Oh, gitu. Oke. Itu bukan judi yang dimaksud? Bukan ya. Ini kan hadiah ya. Hadiah dari si pemangku kepentingan kan. Oke, kalau judi gimana di bola-bola? Gimana sih sistemnya? Judi yang ngatur skor biasanya. Gitu ya. Lo harus menang. Lo boleh menang, tapi menang lo misalnya harus 2-0 aja, jangan 3-0, bahaya kalau 3-0 kalah nih gini-gini gitu. Masih ada. Sekarang gue alam gue udah nggak di dunia itu ya. Waktu gue main tuh yang pernah gue prakteknya adalah pemain disuap. Jadi gue punya teman dia jago, tapi hari itu kok jadi hancur banget mainnya gitu. Jadi kayak dilihat nih siapa yang jago, di approach. Lu besok jangan jago-jago lah, kasarnya gitu. Buat apa dikasih duit? Ya dikasih duit lah. Kalau lu jago kita bahaya nih. Karena gue nggak bisa nyuap setim lu semua. Oh, berarti suap itu masuknya. Gitu, kayak gitu itu kan nggak boleh juga deh. Oh iya jelas pelanggaran syariat. Ya gue gak cerita bolanya. Ini panjang sih ya kalau cerita apakah profesi pemain bola halal. Waduh. Yang ada satu ustadz yang sangat kita hormatin, gue nggak bilang siapa, bilang ngelatih bola sekarang hukumnya itu nggak boleh gitu. Tapi balik lagi dia itu berfatwa, dia pasti punya kehati-hatian gitu. Jadi nggak mungkin dia bilang boleh, nggak boleh. Jadi kita sendiri sebagai pribadi ya, lo di dunia bisnis lo cari hukumnya, gue berkutat di dunia bola yang ngelatih, gue cari juga hukumnya. Kita harus berilmu lah intinya gitu sih. Alasan apa nggak ngebolehinnya? Berubahnya tujuan. Jadi dulu kalau lu main bola sama nyokap lo disuruh pulang nggak? Lu main bola sampai sore misalnya. Disuruh pulang sampai maghrib suruh cari-cari gue. Iya kan? Sekarang anak main bola terus main bola yang bener lo main bola. Hukumnya berubah. Jadi dulu itu adalah kebanyakan mudorotnya. Nah, jadi lu udah sekarang main bola buat apa? Supaya duit lu banyak gitu. Belum lagi kita cerita di dalam dunia bola ada mungkin sumber-sumber uang yang memang kita nggak tahu dari mana kan gitu. Jadi panjang banget sih, gue nggak ke situ deh. Iya. Nah makanya kita bahas aja mendingan gini. Kan lu udah singgung masalah sumber-sumber uang. Nah kita bahas aja gimana sekarang sumber-sumber uang yang lo dapatkan ketika lu udah cabut dari dunia bola. Sementara lu punya pikiran nih, bagus nih, visioner nih anak nih teman-teman. Insya Allah. Iya kan. Ada orang yang bergantung hanya di bola aja, walaupun qadarullah, tapi ternyata dia ya ujung-ujungnya mungkin sekarang tidak diperhatikan. Betul. Mungkin duitnya juga seret ya, semua karena Allah ya. Nah itu tuh kita kan ikhtiarnya harus jelas, makanya lu langsung banting setir tuh. Nah hadirnya si F7 mini soccer yang di Cilandak. Iya. Masuknya Cilandak kan ya? Cilandak. Gue pernah situ juga tuh. Cilandak Barat. Iya. Persis seberang Citos. Samping apa? Shell. Iya. Pom bensin tuh. Nah itu tahun berapa lu bangun di situ? Bangun tuh 2017. Oke. 2017, jadi kebetulan yang punya tanah sama temen gue tuh dia tuh kerjasama gitu. Terus nyari-nyari orang siapa nih kira-kira yang bisa manage, bisa ngatur semuanya. Walhasil karena dari dunia bola gue punya kenalan yang luas tadi, datanglah ke gue offer itu. Mau nggak kita kerjasama untuk ngebangun gini. Nah F7 mini soccer sendiri kenapa segmentasi mini soccer ya? Gitu. Karena gini, gue melihat di pasar itu futsal banyak kan menjamur di mana-mana kan. Futsal itu di mana-mana. Banyak. Bisnisnya apakah menjanjikan dulu? Iya banget. Sekarang enggak dong? Sekarang menurun iyalah pasti. Gue bisa bilang mungkin menurun ya, karena mungkin terlalu banyak tempatnya mungkin. Gitu. Jadi supply sama demand nggak ketemu? Iya, supply sama demand dulu banyak demandnya, supply-nya nggak ada, cuma 1-2 tempat. Akhirnya jadi rame kan gitu. Ketika banyak jadi tersebar. Intinya semua orang insya Allah suka bola. Iya. Mayoritas. Gitu. Iya. Jadi itu nggak tahu deh kalau dari dunia bisnis itu kan berarti kan ada demand ya Dere. Iya dong. Suka bola betul. Iya dong. Kan dicek dulu sebelum lo bangun bisnis. Kayak gue bangun kasih solusi kan gue cek dulu. Ada nggak marketnya? Ada nggak
supply sama demand-nya kan? Iya, betul. Kan gue di tengah-tengah nih. Ya kan, ada nggak demand ini? Oh ada demand-nya, orang-orang pasti butuh konten. Supply-nya ada nggak nih? Oh ada, ternyata banyak juga nih yang pemilik jasa konten kreator. Gitu sih. Iya, itu makanya dari situ gue melihat di futsal orang main kayak kekecilan nih areanya. Terus main lapangan gede 11 lawan 11 harus ngumpulin orang banyak pertama. Iya. Sarana dan prasarananya susah. Lapangan 11-11 selain di Senayan di mana? Dan cadangannya juga banyak. Banyak juga yang nggak main-main. Iya. Gara-gara nggak puas dong mainnya. Bola kalau kata orang awam, bola satu direbutin beli atu-atu. Mama biasa iya deh capek ya kan? Iya bener. Kenapa main bola direbutin atau beliin bola suruh main. Susah. Nah, mini soccer berdiri F7 itu di tengah-tengah. Oke. 7 lawan 7 which is di atasnya futsal sama di bawahnya lapangan besar 11-11. Iya. Jadi lu kalau mau ngumpulin main ya lu main 14 orang cukup lu main. Oke. Gitu. 15-16 orang cukup. Ada 30 orang bisa juga kita bagi. Ganti-gantian. Dan mini soccer hype-nya ambience-nya dapat. Karena lapangan dan gawang ukuran gawangnya hampir sama kayak lapangan gede. Jadi kayak lu mau golin dan lain sebagainya, selebrasi itu masih dapat. Gitu. Makanya di website gue tuh gue tulis di tagline-nya itu problem of your goal scoring ability gitu. Jadi Azim. Ini menjawab lu pengen cetak gol di mini soccer. Kans lu untuk cetak gol tuh besar. Gede. Kalau di futsal ya gede cuman kekecilan kan kurang dapat aja. Di lapangan 11-11 biasanya cetak gol siapa dia? Iya striker. Makanya pemain bek kanan bek kiri susah banget cetak gol, ya kan? Iya benar. Kecuali Ramos ya. Nah, dia naik ke corner ya. Gitu. Nah, itu dia di mini soccer ini semua orang bisa cetak gol. Cetak gol bagus, jelek, hoki dan lain sebagainya itu bisa di mini soccer. Jadi itulah. Dan sekarang alhamdulillah gue gak bilang F7 pionirnya ya. Sekarang tempat mini soccer banyak banget der. Tapi iya sih, gue jujur deh, lu kan 2017 ya. 2018 2019 pada keluar-keluaran tuh. Iya. 2017 cuma 2. Gua F7 sama yang di ini. Sapnani ada tuh dulu di Tangerang sama Fidel. Gitu. Iya. Dan gue merasa karena gini ya, gue mungkin karena idealis di bola gitu. Gak pernah gue merasa bersaing sama Fidel. Jadi, kenapa? Menurut gue gini, karena ada beberapa klien gue mau main di tempat gue penuh. Gue arahin ke Fidel tanpa ada hubungan apa-apa gue sama Fidel. Bukan gue ngebagus-bagus sendiri, gue enggak. Fidel itu lapangannya mungkin lebih bagus iya, karena mereka dibangun di dalam komplek gitu segala macam. Tapi gini, semakin banyak orang yang main bola gitu, walaupun nggak dapat keuntungan secara cuan, secara duit ya, tapi akhirnya nggak, lu mungkin nggak der, lu main bola hari ini, terus besok gue nggak mau main bola lagi, pensiun gue nggak mau main bola, mungkin nggak mungkin, iya, kecuali mungkin. sakit dan lain-lain sebagainya, iya, kan nggak mungkin. Jadi dia akan main lagi, which is nanti di waktu yang lain dia akan main di tempat gue. Iya, gitu. Itu jadi gue merasa kita pernah lah buat persatuan perkumpulan gitu yang punya tempat mini soccer, kita duduk bareng, kita bikin apa nih gini sih, saling dukung aja. Oke. Dan uniknya, bagusnya Tino ini memang ya insya Allah kan udah ngaji juga dan lain-lainnya gitu ya. Ngaji, masya Allah, tahu paham, tahu rezeki itu sudah jelas gitu kan, nggak mungkin salah alamat ya. Makanya tadi begitu ngoper ke ya oke lah kompetitor gitu ya. Iya lu nggak kelimpungan. Enggak. Kalau yang nggak paham syariat kan, wah ntar dia yang cuan gue mah berisik tuh. Kayak gitu tuh. Gue nggak tahu ya itu di segi bisnis yang memang di bidang lo itu gimana, ngoper market tuh gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dengan segala ya kebodohan ilmu gue gitu, daripada lu nggak main bola, mendingan lu main di tempat lain. Menurut gue gitu. Iya. Karena once in a while nanti lu akan main di tempat gue. Karena industri naik. Industri naik kan gitu. Gitu. Banyak dari yang akan terimpact ya sepatu bolanya. Iya. Gitu. Gue punya teman-teman beberapa di brand gitu, di brand itu. Brand manajernya, iya makin banyak komunitas, makin banyak yang pelaku bola, makin bagus buat kita gitu. Oke. Jadi itu. Iya. Tapi gini apakah memang lo ngambil revenue stream? Kita ngomong bahas ya sekarang masuk di bisnis nih. Karena banyak banget menggali, lo kan ilmunya kan tinggi banget di permini socceran nih. Masya Allah ya. Nah, saya pengen tahu contoh misalnya teman-teman ada yang mau buka bisnis mini soccer juga nih. Ya atau futsal atau yang lain-lainnya lah ya. Gimana sih cara monetize-nya, revenue stream-nya? Apakah memang hanya dari orang yang nyewa atau memang ada cuan-cuan yang lainnya? Khawatirnya ketika memang ternyata demand turun, ini contoh doang nih ya. Demand turun kan mungkin gini, oke lah kalau segi hobi mungkin oke lah terus berkembang. Siapa sih yang gak suka main bola gitu kan? Tapi kan kayak misalnya force major, pandemi datang. Nah yang begitu-begitu loh. Nah sehingga kan lu harus punya backup plan kan. Nah apa sih kira-kira? Bener banget ya yang lo bilang, terutama kita lagi di masa pandemi ini kan, karena pandemi tutup tempat gue gitu, benar-benar kan? Tutup gitu kan. Ya, itu ini satu hal yang nggak kita bayang-bayangkan ternyata kejadian gitu kan.
Pertama revenue stream pastinya dari sewa lapangan ya. Iya, oke. Sewa lapangan Itu kan core-nya tuh. Iya. Tapi memang di samping-samping itu ada lagi kayak pertama aktivasi event. Beberapa perusahaan emang nge-approach kita untuk aktivasi event turnamen mini soccer gitu. Oke, sebentar nih ngomongin turnamen nih pas nih. Gimana pendapat lo ketika misalnya satu brand masuk berminuman, brand apa segala macam. Terus hadiahnya dari uang pendaftaran. Iya. Kalau mau ikutan lomba bola, ya udah lo daftar dulu aja. Kayak main PS ya. Bikin cup enggak, ini enggak judi, orang cup kok bayar pendaftaran. Nah itu gimana tuh? Syaratnya lu harus bayar dulu daftar 1 juta rupiah. Iya. Nanti siapa tim yang menang 3 besar, juara 1 10 juta, juara 2 7 juta, juara 3 5 juta. Iya. Dari uang pendaftaran dong. Betul. Itu kan ya kan? Nah itu kan bisa dibilang ya oke lah, kita sebagai muslim harus tegas. Judi dan lain-lainnya. Ya goror gitu-gitu lah ya. Itu gimana lu ngambil begituan? Itu gue masukin di website gue di salah satu akad itu untuk tidak boleh berjudi. Jadi kalah bayar lapangan tuh nggak boleh. Tapi balik lagi siapa yang mau ngawasin dari supervisinya kan gitu gue nggak tahu ya. Okay. Menurut gue beramal ma'ruf nahi munkar di terms and conditionnya gue tulis. Oke. Nggak boleh berjudi. Nanti dia lakukan itu bukan di luar berlepas. Gue berlepas diri dari itu. Oke. Main pada saat azan orang sholat kan gitu. Itu kan balik lagi ke si orang tadi gitu. Oh jadi maksudnya lu hanya sebagai wadah doang? Iya gue mewadahi orang main. Banyak yang mungkin yang datang mereka kalah bayar lapangan ya di belakang gue gitu. Oh itu udah masing-masing sih Masing-masing, iya. Gak bisa kayak gitu. Enggak oke lah itu kita paham. Pertanyaannya, lu yang bikin tuh acaranya. Iya, itu makanya nanti gue ke situ. Gue pernah bikin acara kayak gitu. Jelas ya, yang dari ilmu yang gue dapat dari beberapa ustadz yang memang gue tanyakan hukum ini gitu. Memutar. Jadi gini, ada yang bilang lomba tidak boleh diperlombakan kecuali 3. Berkuda, berenang, memanah. Itu bisa dikiaskan mungkin kalau berkuda kan balapan, tembak gitu. Itu hal yang lain. Dari sini aja udah jelas pertandingan turnamen bola udah nggak ada nih di 3 ini ya kan. Tapi ya dengan keluasan ilmu mungkin selama yang gue tahu gitu, yang kalau itu udah haram jelas der. Memutar uang dari pendaftaran terus jadi hadiah, ya itu haram pak. Ya kan. Jadi lu daftar, gue nggak tahu goror apa gimana ya. Terus habis itu lu main berapa kali kalah, angus duit tuh, haram. Gimana gue ngakalinnya? Itu tadi masuk ke revenue stream yang baru. Kadang kayak misalnya kasih solusi, dia mau campaign, gitu. Berapa leads yang bisa gue dapet nih dari peserta lo kan gitu? Ya peserta gue, lu mau berapa peserta? Gue balikin 20 peserta. Oke, satu tim itu ada 20 tim, ada 20 orang. 20 kali 20 berapa tuh? Udah itu leads yang bisa lu dapatkan. Gitu kan. Nah, dari situ apa feedbacknya? Ya gue minta ini uang dari dia. Uang dari dia. Ya, sini lu support acara gue. Jadi gue ngasih sponsorship berarti sponsorship. Ya? Jadi gue ngasih hadiah dari pendaftaran, ngasih hadiah ke orang yang turnamen itu. Ya dari uang itu. Setuju. Uang pendaftarannya buat apa? Operasional gua, bayar lapangan, bayar orang yang ngatur-ngatur di lapangan gitu, kru-kru gua gitu. Biasanya sih gua kayak gitu deh. Gitu. Ya wallahu alam ya, lagi-lagi gua enggak bisa berfatwa itu apakah yang benar, apakah yang enggak benar, tapi itu yang gua lakukan. Nah, oke. Itu kan kalau untuk dari yang tadi ya, daftar, hadiah dan lain-lainnya. Ada enggak revenue stream yang lainnya yang memang ternyata melibatkan sponsorshipnya rokok? Karena rokok identik dengan olahraga di Indonesia. Kok bisa gitu ya? Gue nggak ngerti. Padahal rokok ya kan secara kesehatan juga. Masa olahraga kan kesehatan? Kenapa rokok dari yang perusahaan rokok itu sendiri bilang rokok membunuhmu. Iya betul. Dan rokok menjelaskan di perusahaannya sendiri di belakangnya adalah merusak ini, ya kan gangguan pernapasan, jantung, apa namanya? Pencernaan. Iya apa namanya? Kok gue jadi lupa ya? Impoten. Aduh. Iya kan dan lain-lainnya. Artinya kan berarti kan bersinggungan dengan. Ini kita nggak lagi bahas hukumnya ya guys. Catat di sini ya. Kita nggak lagi bahas. Apa? Emang hukumnya apa rokok? Ya jadi gini ya teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Gue bukan ustadz lu jangan dimance. Dari tadi nggak ada yang bilang hukum ya di sini ya. Tapi teman-teman sendiri melihat bahwa ya emang dampaknya adalah ya. Mungkin tadi yang begitu dijelaskan. Yang gue tahu, gue nggak bahas hukum. Tapi yang gue baca di belakang rokoknya, yang which is itu yang ditulis sama perusahaan rokok tersebut sendiri adalah gangguan pernapasan. Ya berarti kan keburukan semua ya. Silakan Anda nilai sendiri. Nah, itu kok identik banget sama bola ya? Nah, gue sampai hari ini sebenarnya nggak tahu jawabannya. Mungkin karena salah satu liga kita dulu, liga terbesar kita, Liga Indonesia, disponsori sama salah satu brand rokok. Mungkin ya dari situ kali ya memulainya. Dan memang mungkin ya budget dia gede kali ya. Jadi dia bisa
Bukan, gue nggak tahu di musik gimana dulu. Rokok nggak? Rokok lah. Nah, makanya berarti kan di mana-mana di semua bidang kan gitu. Oke. Itu yang gua nggak paham dari mana asalnya. Gua berusaha di tempat gua berusaha sedikit idealis, walaupun gua memang kerja sama orang juga, kerja sama kan sama orang kan. Gua kan juga bukan si owner tempat itu gitu. Ya menjelaskan bahwasanya di olahraga itu kalau bisa kita jangan bersinggungan sama yang bukan olahraga kan gitu. Ngapain? Jadi gini, kalau di tempat gue mungkin lo bisa naruh ads di pinggir lapangan. Mungkin lo sering lihat kan kalau di stadion bola itu kan di pinggir lapangan itu ads gitu kan. Itu kan sebenarnya revenue stream yang lagi tadi kita omongin. Revenue stream yang baru juga itu dari situ juga. Oh gede ya? Lumayan. Berapa satu slot? Siapa tahu kasih solusi bisa masuk tuh. Bisa ya, cincai lah Pak, nanti Pak kita omongin. Kalau lihat kata tadi bukan di sini, yang lain pada ini lagi. Waduh. Ini bakal rame nih ntar kontak Tino ya. Oke, terus ya gitu. Jadi tadi gue bilang karena industrinya naik. Banyak yang ngelihat kayak tempat gue nih. Sekarang gue dagang nih dikit. Satu hari itu bisa hampir 500 orang yang datang di weekdays. Pagi, siang. Artinya omset berapa tuh? Omset ya 3 digit deh. Sebulan ya. Ratusan juta. Wow. Gitu. Jadi itu hanya dari sewa atau dari sewa aja. Karena ada booth juga tuh. Iya, ada booth. Itu termasuk tadi yang revenue stream yang lain lagi. Kalau lu punya area lebih, lu bisa bangun booth dan lain sebagainya. Intinya semakin banyak yang datang, semakin banyak juga yang bisa lo kerjain kan gitu. Nah, dari situ biasanya ada satu brand-brand gede itu tadi yang kita bilang mengintimidasi dalam tanda kutip dengan banyaknya uang dia. Lo mau berapa? Gue branding deh semuanya. Ada emang? Ada Pak. Apaan? Emang lu pengalaman lu pernah disamperin sama brand apa? Ya bukan gimana. Aduh, gila bingung juga ya. Takutnya ntar pada kan gak disebutin nama mereknya. Iya. Ya brand yang selain rokok, brand yang sangat kental dengan dunia bola. Tadi kan paling apa? Bir. Oh, lu pernah disamperin nama bir? Disamperin sama bir. Iya enggak, maksudnya sama brand balik badan gue. Enggak, maksudnya disamperin sama ya, brand. Ya adalah kayak gitu-gitu. Ada, gimana ceritanya? Ya brand gede gitu ya, dia mau branding lah gitu, mau branding. Cuman gue tuh berharap kenapa dia sih yang datang gitu? Kenapa sih enggak teman-teman kita pengusaha muslim yang gede juga brandnya? Contoh lah. Salah satu baju gede misalnya. Oh, ini Fathera. Oh, ganti ya sekarang ya. Dulu Derry kayak bukan nih. Enggak, jadi Fathera itu memang dia melekat banget sama Ikhwan. Sama Derry, bukan dong. Derry kan udah Fathera. Oh, Fathera. Hey. Kalau saya tidak diperpanjang bagaimana? Saya taunya brand Ikhwan itu memang yang lagi diminati, banyak dipakai buat kantoran enak, koko modern disebutnya. Makanya kan kerahnya kan kecil kan. Oh, ini ada kerahnya nih, bro. Jadi bisa pakai sholat sopan, pakai kantor bisa. Nah, makanya dia koko modern cocok nih, elegan, syar'i. Iya. Fathera namanya, bro. Ada Fathera official. Ini yang paling melekat sama Ikhwan. Iya. Logo di situ juga ya? Logo enggak, kan ini kecil kotak. Kalau yang lainnya kayak sama gitu loh, yang ada segitiga gitu-gitu. Soalnya bagus juga sih. Oh, nggak ada yang bilang nggak bagus. Oh, iya. Tapi maksud saya ini kan lebih elegan, kotak kecil. Bagus. Masya Allah nih. Masya Allah ya. Karena gue Derry kok kayak ganti. Iya, Fathera sekarang. Oh iya. Oke. Masya Allah. Anda jangan. Ya kan kalau seprinsip hidup saya kan mana yang lebih tinggi saya akan pindah. Iya. Wajar bisnis Pak. Bisnis. Lagi-lagi bisnis. Tuh, makanya hati-hati Fathera kalau. Nah itu gue berharap ada teman-teman pengusaha muslim datang, Bang kita branding yuk. Nah itu loh, ayo. Dalam waktu dekat ini gue akan aktivasi event satu kerjasama sama Meat Jelly. Punya teman kita juga. Oh, Ucok. Bang Ucok. Iya. Satu event Meat Jelly F7 Cup. Gitu. Bikin dong, kasih solusi dong. Boleh Pak, bisa. Tapi khusus konten kreator. Bisa. Setuju gak? Oh setuju. Jadi nanti yang udah daftar itu khusus video editor. Cakep. Ajib tuh. Video. Nanti kita bisa nih meeting ya. Bisa, video editor, fotografer. Yang basicnya adalah mereka melakukan konten tanpa pelanggaran syariat, jasa-jasa itu. Betul. Nanti kita bikin ya. Dan sekarang Masya Allah dari turnamen misalnya yang kecil-kecilan gitu, itu udah diliput kayak internasional punya. Di live streaming. Terus siapa stop score, siapa yang golin, reply-replaynya, highlights-nya bisa itu kita buat semua. Iya. Bentar, lu ngalihin perhatian. Tadi ada brand yang bir itu, minuman keras, masuk ke dalam F7 mini soccer. Terus dia bawa duit berapa dan segede apa? Sebenarnya lo udah tawarin cek katanya. Maksudnya istilahnya, ya udah nih, lu mau duit berapa? Tinggal sikat aja. Itu lo ambil? Ya enggak deh. Masa dia ambil? Kan saya mancing. Tadi walaupun gue nggak tahu itu dia jual kacang apa gimana, gue nggak paham deh. Jelas pernah di approach kayak gitu dengan unlimited budget gitu. Wow. Dia mau menancapkan dirinya memang brand gue ini
yang memang berbeda dari dunia bola, gue satuin bisa. Nah itu kan kita balik lagi gitu ya. Terus lo nolak sekarang gimana sih Der? Orang kompetisi terbesar di dunia apaan sekarang kan gitu. Bola. Ya, makanya apakah semuanya brand-brandnya itu nyambung sama bola kan enggak? Iya tapi lo nolaknya gimana waktu itu? Ya cuan bro. Bukan masalah cuan doang bro. Kalau keberkahan tempatnya hilang gimana? Masya Allah. Dia gak goyang ini manhajnya nih. Ya yang pasti itulah kita ya seneng. Terus terang gue kayak lo gini punya platform gitu buat kita yang memang gue gak bilang udah ngaji, udah salah, udah ikhwan. Enggak. Maksudnya kita ada salah satu teman kita yang memang hijrah dan dia bingung mau ngapain kan gitu. Kalau kita bisa memberdayakan mereka di tempat yang baru dan lain sebagainya itu kan seneng kita. Lu sekarang punya tempat kopi, satu yang nggak tahu, tempat kopi punya satunya temen lo. Ya masa lu pilih tempat yang bukan punya temen lo kan gitu. Nah, sekarang ada mini soccer yang mungkin kayak gue nih setiap Selasa yang lo juga main kan, kita berusaha setiap 2 minggu sekali tuh ada ya bukan komunitas sih, gue nggak mau mengecilkan jadi komunitas gitu. Ayo datang yang mau main. Kadang-kadang ada alhamdulillah beberapa ustadz kita main. Iya. Kemarin kan gue main sama ustadz juga. Ustadz Muhammad Syari, Ustadz Hamdi. Gue belum pernah main sama Ustadz Hamdi tuh. Ustadz Hamdi main jago mainnya. Masya Allah jago. Persikabo kayaknya dia nih. Bogor ya. Dia bela-belain dari Bogor. Kita main jam 6 pada subuh. Jalan. Gitu langsung. Cuma saya yang paling sering soalnya. Sangat sering Pak. Bapak paling sering dicari loh sama mana Bang Dery. Mana gue tahu. Bukan sering main ya, sering dicari sering ya. Absen ya. Aduh, gitu. apa ya? Masya Allah loh. Dan sekali gue main sama ustaz-ustaz itu dikumpulin dulu. Luruskan niat karena Allah. Supaya badan kita kuat dan ini kan ilmu Der. Dan lu bisa satu lapangan dengan ustaz-ustaz ini kan Masya Allah gitu. Jadi mumpung mereka juga untuk olahraga mereka dan mereka mau, kita ambil ilmunya dari mana aja gitu. Dalam artian dari mana aja, bukan buang yang mana yang baik buruk, buang ininya ya. Enggak bisa, kalau ilmu agama kan enggak bisa ambil baik buang buruk. Gitu. Lu siapa Pak? Iya benar. Nah terus kalau selebrasi gimana, gue penasaran deh. Ustadz kalau ngegolin buka baju gak sih? Gila kan? Enggak, gue nanya. Enggak. Ustadz Masya Allah dia main pakai celana panjang gitu, nggak ngomong kotor gitu. Oh berarti ada yang ngomong kotor di F7? Ada Pak. Siapa? Mungkin termasuk gue kali yang kelepasan kan. Kalau jiwa kompetitif gue nggak hilang kan gitu. Cuma gue yang main nggak berisik ya. Dari mana Pak? Ini fakta yang sangat bohong nih. Gila teriak-teriak Pak. Modal congor, jago mah kagak. Dan memang kita nggak cari jago-jagoan kan gitu. Intinya itulah. Dan gue senang banget di komunitas yang di aktivasi event yang hari Selasa itu, setiap Selasa 2 minggu sekali itu kita dapat ilmu dari ustadz-ustadz di dunia bola. Dunia bola. Itu boleh dong. Penting. Ayo para ikhwan-ikhwan, insya Allah setiap hari Selasa jam 6 pagi. Masih apa lah gue jamin. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kemarin baru main, berarti ntar 2 minggu lagi main. Kita bikin seminggu sekali lah. Jangan Pak, nanti bosan lagi. Loh bukan, kita tunjukkan bahwa kita nih ukuah. Nantilah mungkin bisa. Gue juga boleh berencana beberapa event nanti mungkin kita akan kerjasama juga sama Bang Dery kan. Secara ikhwan kibar kan Bapak. Masya Allah. Selebgram. Enggak. Ya nanti ya. Masya Allah gitu. Terus tadi berarti artinya lu harus bener-bener apa ya, ngejaga banget biar nggak futur, karena memang godaan-godaan kan banyak banget kan. Apalagi tadi ada brand bir atau minuman keras yang coba neken Tino. Ya neken kan maksudnya kan. Maksudnya kan, hey Tino aku neken ya buat Astagfirullahaladzim. Enggak, gue lagi jelasin dipotong enggak, maksudnya dia manggil lo nih. Di push Iya, di push. Kan ceritanya brand ini kan masuk nih. Hey, neken nih, maksudnya tekan nih kontrak kan begitu tuh. Tekan kontrak kan. Terus akhirnya Tino enggak sorry Bas, saya enggak mau kalau saya di sini enggak boleh ada minuman-minuman keras atau segala macam kan. Iya kan? Nah maksudnya itu Tino udah lewati fase-fase itu. Rokok juga masuk kan pasti ada aja yang nice try kan. Iya. Ya, intinya gitulah. Ya gue sekarang mencoba untuk mungkin mudah-mudahan dari platform ini gitu bisa kita branding di situ aja, brand kita. Dan gue bisa, ya kita bisa meeting, gue presentasiin lah gimana hype dan leadsnya nanti yang bisa lo dapatkan dari tempat gue gitu. Karena kenapa harus orang-orang yang memang tidak paham syariat yang mau branding di mana-mana? Gitu, bukan di tempat gue dong. Kenapa enggak kita sih gitu? Sedangkan komunitas kita bukan komunitas ya. Orang-orang yang memang udah mulai ngerti ngaji kan udah mulai banyak deh. Lo merasakan lah itu kan gitu. Jadi kenapa kita enggak kuat? Ustadz Suban Hafizahullah pernah gue ngutip kata-katanya dia tuh di ceramahnya. Semua orang-orang kenapa sih orang-orang muslim gak tarik aja dari Bang Ribawi duitnya gitu.
goyang tuh Bang Riba, orang kita semua naruh duit, bener juga kan? Ya kita punya power, kenapa kita nggak gunain power itu? Ya, mungkin itu edukasinya belum nyampe kali itu ya. dia pelan-pelan. Mudah-mudahan insya Allah dengan kasih solusi ya dong Pak. Ya Insya kan Allah, jadi platform yang wah masya Allah nih, ini sangat-sangat luar biasa, kantornya luar biasa. Ini investasinya berapa ini? Jadi pengen minum susu kurma Almut Kitchen gue nih. Belum bentar ya. Susu kurma lagi rame banget. Asik. Ini lagi viral di ruangan ini. Banyak sih teman-teman yang lain, cuman ya banyak. Tapi gue suka. Lu ada rotinya juga kan? Roti ada. Ini kebetulan usaha punya nyokap gue. Oh, nyokap ya? Gitu. Nyokap gue juga orang yang hijrah dari pekerjaan lamanya. Dari mana kalau boleh tahu? Asuransi Pak. Oh, asuransi jiwa apa kesehatan? Jiwa, sama ya? Kesehatan, semua sama pendidikan. Ya? Oh, berarti dia udah yang sangat tidak ada faedahnya. Berarti dia sudah tahu ya, menjanjikan kalau saya mati saya akan turun berapa duitnya? Alhamdulillah udah saya cari-cariin semua deh. Capek urusan asuransi. Oh, susu kurma. Masya Allah. Tante, ajib. Masya Allah. Derry kalau minum dan makan sesuatu itu insya Allah jujur. Insya Allah. Masih ada kresek-kresek kayak kurmanya, berarti bukan kurma yang bubuknya beli di Shopee kan? Loh, kok bubuk Pak, buah nih kurma. Jatuh dari pohon tuh kan langsung jadi kemas dulu, kirim ke sini. Ada serat-seratnya. Pakai es lebih enak Pak ntar Pak. Iya, soalnya ada juga yang bikin susu kurma tapi kayak sirup. Ya Allah. Jadinya pakai kayak powder yang beli di marketplace. Oh nggak tahu tuh, kita nggak tahu. Iya, berarti berarti ini bener-bener usaha ikhwan dan akhwat nih maksudnya. Iya kan jujur kan. Insya Allah. Ya kan banyak juga nih ya. Jangan kalau ke herbal kan mungkin kayak lo bilang kan udah banyak kan ya, kita jangan. Iya kalau herbal tuh yang bagus tuh nih kayak misalnya Trigona Gold. Nah, ini tapi belinya gini, banyak memang orang-orang yang jualan herbal tapi bukan di toko yang betul-betul mengkurasi brand herbal itu sendiri. Makanya di toko pusat herbal terlengkap adalah Nabawi Herbal. Ya, ini kayak jual macam-macam. Ada apa nih Der? Ini ada suplemen Habatus Sauda. Masya Allah. Nanti lo cobain deh. Boleh. Sama ada kopi naikin vitalitas dan libido. Waduh, nambah pos dulu Pak. Izin nggak? Lu Emang perlu izin kan? Iya. Ini gue nonton nih. Nanti pokoknya nyampe rumah nih. Panggilan apa? Mas Tino ya? Enggak dong. Abati. Abati akan strong. Habis minum kopi ntar saya cekokin kopinya. Balik lagi ke F7 Minus Soccer dong. Ada program apa nextnya dong? Gue pengen mampir aja teman-teman para konten kreator dong. Yuk kita ramein, mau gak? Kalau setuju tulis di kolom komen nih guys. Ya, kita adu antara video editor sama fotografer atau mungkin graphic designer. Betul. Kita lawan sama voice over. Kita bikin aja tuh. Ada program-program, tampilin dong gue pengen liat lapangannya sekarang. Tuh ada foto-foto lapangannya di Google Drive tadi udah gue kirim ke WA lo, mungkin bisa. Gimana ini, cara ini Instagram gue nih. Ini Instagramnya coba ya. Tuh kita lihat tuh. Maksudnya gue pengen cek apakah memang genangan airnya masih ada sampai sekarang. Subhanallah. Tetep ya. Ya gini lah, apa namanya, ini di bawah terus kayak ada beberapa event kita nih, ada Pak Menteri Perindustrian nih. Sandiaga Uno. Iya, Pak Sandi juga. Masya Allah. Tuh, ya gitulah mereka. Sandiaga Uno aja udah nyoba. Nih, Mas Bambang Pamungkas. Wih, idola saya nih, Masya Allah nih. Idola tuh kalau mau pemain bola cari yang muslim. Iya dong. Banyak ikon-ikon kita yang mungkin oknum-oknum masih cinta sama yang non muslim. Apa? Kafir. Ngomong dong. Lu jangan macam-macam lu. Gitu. Nah, gue rencana gini deh. Nanti ke depan pengen buat kayak ada liga untuk, ya bukan kita maksudnya teman-teman yang memang udah ngaji, udah paham syariat, pengen main bola tuh pengen buat liganya gitu. Liga. Oh kapan? Ya mungkin tahun depan sih, insya Allah di pertengahan tahun. Bareng aja dong sama Khalid FC. Gue kan ada di Khalid FC. Kemarin anak-anak Khalid FC main hari Selasa. Iya, gue di situ dan gue juga paling sering tuh main bola sama Khalid. Gue mah Bang masuk komunitasnya Bang ya. Kebetulan yang pertama Khalid FC, makanya saya iyain tanpa kurasi. Iya, oh iya dong, support. Masya Allah. Sekali main tuh di Ciledug, abis itu udah alhamdulillah lanjut hilang. Masya Allah, mereka main kemarin, beberapa teman-teman juga datang. Wah luar biasa, jago-jago. Khalid itu jago-jago. Makanya saya mau. Saya gini, kalau ada yang daftarin saya untuk pemain klub bola, lihat dulu jago nggak nih orang-orangnya. Soalnya kalau emang udah ada jago-jago, biarin gue duduk di bangku cadangan. Atau jago-jago ngumpanin lo ya. Iya, tinggal golin. Gitu ya. Intinya gitu. Jadi
mudah-mudahan nanti di event kita itu yang mungkin nanti gue minta tolong Bang Dery juga lah bantu-bantu untuk Boleh. inilah supaya mereka pada tahu. Jadi banyak brand yang bisa nongol gitu. Gue tuh punya mimpi deh. Apa tuh? Kayak lu tahu kan yang Muslim Fest gitu-gitu yang Tahu. satu. Nah, gue pengen tuh di sepak bola itu setelah pertandingan bolanya ada yang dagang di pinggir-pinggir booth-boothnya gitu. Ya Tapi teman-teman kita. Harus ikhwan-ikhwan kita Loh, tapi. iya dong. Oke. Ada yang mungkin jual hotdog, jual burger, jual lain-lain kan. Oh, Masya Ada Allah. teman-teman kita juga jual burger kan berapa orang tuh? Ya Masya Allah burger enak-enak lagi. Ben Auf. Ben Auf. Wah, luar biasa. Kahwa Coffee nih. Oh iya, ini ya. Kahwa Coffee punya temen gue. Siapa Masya siapa? Allah. Habibie pernah cerita. Punya Abdullah. Abdullah, dolanya Gitu. toko listrik. Bukan dong. Babenya. Itu Dola Jaidi, ini bukan Dola. Oh, bukan Dola Jaidi, bukan Dola. Ini di KS Tubun di apa namanya? Petamburan. Oh, gue pikir Dola Jaidi sepupunya Bukan. Fadil Jaidi. Bukan. Ini Masya Allah gitu. Enak ya? Mereka quality Iya, there. Bukan cuma sekedar karena lo ikhwan jualan asal-asal. Enggak, quality. Gitu kayak mie jelly yang punya Bang Ucok juga enak rasanya. Enak. Punya pabrik, Bepomnya ada kan gitu. Jadi kita juga bukan abal-abal gitu. Jadi lu gue rasa dari the power of Deriansyah. Masya Allah, apa nih? Jadi lu bisa membuka rezeki orang-orang juga. Iya, Masya mudah-mudahan. Allah, gitu. Nanti kita bikin ya. Bisa siapa? Kasih solusi orang-orang yang pengen main bola gitu boleh. Istimewa. Gabungan ntar gue ajak Fathera juga deh. Kan dekat banget sama ikhwan-ikhwan. Iya. Maksudnya jangan sampai nanti yang kompetitor yang masuk lagi. Iya, enggak emang siapa ya? Oh, saya tahu Fathera doang. Kalau join kira-kira bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di gawang sini sama di gawang sini beda nih bannernya. Oh, jangan dong. Fathera aja. Ntar. Tergantung nilainya. Oke, ini kita udah clear banget, udah banyak banget ya insight-nya didapat. Ini luar biasa emang Tino nih ya. Nah, sekarang cara memulainya buat teman-teman yang pengen bisnis atau buka bisnis mini soccer apa segala macam. Apa sih kaidah-kaidah yang perlu dipahamin? Dikit aja deh misalnya dari luas lapangannya. Apakah boleh harus saklek atau memang gimana tuh? Enggak, pada intinya kalau lo mini soccer tuh belum ada peraturan dari federasi berapa lo harus punya lapangan berapa. Intinya gini, di Jakarta mungkin udah lumayan banyak. Cuman yang memang belum tergerak di daerah-daerah nih, mungkin teman-teman kalau punya tempat lahan kosong di daerahnya gitu mau dibuatin bisnis mini soccer yang sangat ya kalau mau tahu insight-nya sama gue kita bisa ngobrol gitu. Oke. Tanah tuh kita butuh mungkin kira-kira 2000-an deh. 2000 meter ya? Iya, meter persegi. Meter persegi. Lapangannya sendiri tuh untuk dimainin enak tuh 40 kali 30 tuh udah enak. Gitu. Ya lu mau gedein lagi 60 kali 40 bisa juga. Oh, oke. Lu mau pakai gawangnya yang size-nya memang kayak size di lapangan 11 lawan 11 bisa. Lu mau kecilin lagi 1,5 meter kali 2 gitu. Itu customize bisa. Gitu. Lampu-lampu kan juga katanya bisa. ada penempatan Grade-grade-nya, khusus ya? Iya, ada lampu-lampunya. Ya kalau teman-teman ada yang membuka, kontak gue bisa lah. Nah, jualan lagi nih. Ini revenue stream lagi nih. Jualan rumput ya. Kebetulan gue juga memang ya gue main di situ gitu. Pengadaan rumput gitu-gitu. Sekarang banyak pengadaan bukan bikin lapangan bola, di rooftopnya gitu mereka pakai rumput sintetis. Gayanya. Gitu. Jadi kayak ya buat sore-sore ngopi-ngopi lah. Oh, ada sekarang di F7? Ya, di F7 ada satu tempat gitu ya buat duduk-duduk ngopi gitu. Cuman belum kayak yang bagus banget sih belum. Kita masih mau ke situ lah. Intinya kalau teman-teman di luar daerah, mungkin yang terutama di daerah kota-kota besar ya, Surabaya mungkin, Makassar gitu-gitu, itu potensial menurut gue. Oh itu ya. Iya, Catat nih ya. Yang lainnya berarti nggak potensial. Potensial Pak. Cuman maksudnya kan kalau kota besar, di mana-mana orang biasanya komunitasnya besar. Ya komunitas motor misalnya, komunitas sepeda, ya itu nyambung. Nanti mereka pada mau main bola, mau main apa, itu tempat lo itu bisa jadi tempat mereka habis parkir main bola, terus bisa buat coffee shop nanti di situ, bisa buat tempat makan. Wah, nyambung deh kemana-mana. Boleh lah. Gitu. Ya, nggak sabar pengen ngegolin. Kalau dari sini datang leadsnya, nanti lu gua kontak. Iya dong. Bener. Saling menguntungkan ya kan? Iya dong. Masya Allah. Ayo boleh lah. teman-teman. Ya teman-teman nih langsung ramein nih. Mudah-mudahan nanti bisa ada satu terwujud bahwa kita main bola tapi sesama ikhwan kan zen. Cewek ada nggak main bola di sana? Kalau kita sih enggak Pak. Iya kalau sekarang di industri sih ada ya. Enggak di situ tempat lo F7 mini soccer. Kadang-kadang ada mungkin. Cuman cewek yang serius main bola gitu, bukan yang paling yang ini yang nganter paling. Kalau cewek yang nganter. Kalau cewek, kalau yang nganter gitu nggak sih kayak mata laki-laki pada makanya jangan pada ikut ya cewek-cewek lapangan. Iya fitnah kadang. Nah fitnah. Enggak kadang apa ya? Kadang selain fitnah mata, fitnah langsung pengen pada show off. Betul. Langsung jago. Kayak waktu itu lo ya waktu itu. Gak ada siapa-siapa udah show off ya. Tapi dia gila loh, gocekannya set.
lu temen lu ketipu. Siapa yang mana? Ya temen lu aja lu gocek ketipu, Iya. apalagi lawan. Ya kan? Oh, iya. Temen sendiri yang ketipu. Nggak hanya di bola, di bisnis juga. Oh gitu ya. Gocek. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair, bro. Waalaikumsalam. Thank you bro. Sama-sama, bro. Kita kasih solusi.